Minhajul Abidin yang pakai PDF nomornya 326, yang pakai kitab nomornya 100. Iya benar itu 89. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-imam al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi 'ulumihi wa bikum fid dharain amin. Wa'lam annaka kullama syirta aqraba fa amruka akhwafu wa as'abu wal mu'amalatu asyaddu wa adaqqu. Asyaddu kalau dia asyaddu itu ya mau dia enggak ya, sebelumnya kan dua. Asyaddu apa asyaddu? Asyaddu yang di kitab ya. Ya asyakku wa adaqqu. Kalau itu asyaddu adaqqu gitu. Wal mu'amalatu ya sama aja, asyakku sama asyaddu ya sama aja. Wal khataru 'alaika a'zamu fa inna syai'a kullama kana ablagha 'uluwan idzan qalaba kana as'aba wuqu'an. Wa'lam, dan perlu kita ketahui bersama, annaka kullama syirta aqraba, bahwasanya dirimu setiap kali kamu semakin dekat dengan Allah, fa amruka akhwafu wa as'am, maka permasalahan dirimu lebih menakutkan dan lebih berat. Wal mu'amalatu asyaqqu wa adaqqu, dan dalam menjalin hubungan dengan Allah lebih sulit dan lebih halus. Wal khataru 'alaika a'zam, dan kekhawatiran atas dirimu lebih besar. Udah 12. Setiap kali kita makin dekat dengan Allah, maka permasalahan hidup kita bukan makin ringan, yang ada malah makin menakutkan. Ya bang, jangan ketawa aja. Lebih menakutkan dan lebih berat. Dan cara kita menjalin hubungan dengan Allah pun lebih sulit dan lebih halus kalau kita udah semakin dekat dengan Allah. Gimana Bang Imam? Udah paham itu dah? Kalau kayak Bang Imam, istilahnya dibanding sama Ustaz Satiri yang tingkatannya udah lebih tinggi, itu lebih ringan Bang Imam masih. Bang Imam kalau kemana-mana bonceng empuan yang bukan muridnya, nggak ada yang ngata-ngatain.
Coba kalau saya satiri. Kalau ketahuan lagi boncengin janda aja misalnya, udah. Kalau kayak Mang Sari kalau tiap hari boncengin janda. Permasalahannya menjadi lebih berat lagi. Nggak bisa bebas kayak orang-orang yang awam. Orang semakin dekat dengan Allah, hidupnya bukan malah makin bebas, makin enak, tapi malah makin terpenjara. Orang nggak boleh, ini nggak boleh. Orang makin dekat begitu. Orang yang belum ngaji, karena dia belum tahu hukumnya, masih mu'alaf, belum sulit itu dalam menjalani kehidupan. Coba buat kita yang udah ngaji, sholat kudu semuanya dibaca, iftitahnya dibaca, surahnya dibaca, tasbihnya 3 kali, bacanya kalau boleh cepat-cepat kudu pelan-pelan kan gitu. Kalau yang belum ngaji, dia mau baca pasos-pasos nggak jadi masalah, belum ngaji. Nah, kalau kayak kita yang udah ngaji, yang udah tahu ilmunya, udah lebih sulit lagi. Akhwaku wa ashab. Kalau yang awam mah dengan ingat rakaat udah cukup, kalau kayak sesatiri udah kagak bisa lagi begitu. Kudu qalbi, kudu khusyuk, bacanya kudu meratap, udah lebih sulit lagi. Bukan berarti lebih sulit hidupnya makin susah, bukan. Semakin dekat dengan Allah, hidupnya makin susah, bukan. Artinya dalam keseharian udah nggak bebas kayak sebelumnya. Makanya lebih sulit. Dan dalam menjalin hubungan dengan Allah dalam ibadah lebih halus lagi dan lebih sulit lagi. Itu semakin kita dekat dengan Allah. Bukan malah makin enak, bukan malah serba boleh ngapain aja. Makin dekat dengan Allah. Kalau kayak Bang Andi misalkan zikir sambil nyender, gak jadi masalah dia. Nah, buat saya zikir sambil nyender udah diomelin, udah gak boleh lagi, udah gak bebas. Pak Jujur zikir ganti kaki 5 kali boleh buat dia. Buat Pak Ketua, buat usaha ini udah nggak boleh gitu. Aku udah jijik udah. Sebentar semua tanda tahan itu. Lebih sulit dalam menerapkan ibadahnya pun nggak bisa asal-asalan lagi. Kalau yang udah makin dekat dengan Allah, sodako nggak bisa asal-asalan lagi, harus dengan hal yang terbaik, yang paling kita sukai. Sholat tadi kan contohnya, sholat nggak bisa lagi kayak orang-orang kayak biasa sholat. Harus dikerjakan dengan serapih mungkin dan sebaik mungkin. Semakin dekat dengan Allah seperti itu jadi. Bukan makin gampang, bukan. Wal khataru 'alaika anzamu, dan kekhawatiran atas dirimu menjadi lebih besar. Fa inna syai'a, karena sesungguhnya segala sesuatu, kullama kana ablaghu 'uluwan, setiap kali dia semakin tinggi, idan kolaba, apabila terpeleset, karena as'aba wuku'an, maka jatuhnya akan semakin sakit. Semakin tinggi seseorang, apabila terpeleset, maka jatuhnya semakin tinggi, semakin kencang jatuhnya. Udahnya tanggung jawabnya lebih besar, tugasnya lebih banyak. Kalau jatuh lebih sakit. Tahu?
Ya namanya juga orang lagi manja. Udah tuh, jelas. Tanggung jawabnya lebih besar dan jatuhnya lebih sakit lagi. Kayak Bang Emak buat ngaji malam Jumat, asal awang dikit, malas sedikit, bisa dia nggak berangkat, malas mau berangkat dulu. Lah buat saya kalau bisa lagi begitu, di demo jamaah udah digotong mau dari rumah. Tanggung jawabnya lebih besar. Yang punya, yang kepada kerja mungkin dia cuma mikirin gimana dia kerja, mikirin masuk pagi pulang sore. Tanggung jawabnya lebih besar. Coba yang punya perusahaan, coba yang jadi bos, mikirin karyawannya, ntar karyawannya gimana kesehariannya, pada tercukupi apa enggak, kan mikirin begitu. Tanggung jawabnya lebih besar. Udah gitu kalau jatuh nggak tanggung sakit. Makanya kan biasanya begitu pepatahnya, semakin tinggi pohonnya maka semakin kencang angin. Dan kalau kita lengah sedikit, jatuhnya lebih sakit dibanding yang lain. Kullama kana ablagha uluwan idan qalaba kana ashabahu. Setiap kali seseorang makin tinggi, apabila terpeleset, maka jatuhnya lebih kencang lagi. Udahnya tanggung jawabnya lebih gede, jatuhnya lebih sakit. Kama qila, sebagaimana dikatakan, ma toro toirun fartafa illa kama toro waqo. Ma toro toirun fartafa, setiap kali burung itu semakin tinggi terbangnya, illa kama toro waqo, pasti sebegitulah jaraknya ketika dia jatuh. Makin tinggi terbangnya, ya jatuhnya pun makin jauh jatuh, makin kencang jatuh. Perhatian buat kita. Kita udah jadi orang yang seneng sama ibadah, seneng sama sholat yang rapi, seneng sama ngaji. Kalau itu kita nggak syukuri, terpleset sedikit aja kita tinggal, udah mental bisa. Kalau kata Buya mah paku bengkok lagi digedigin atau mental keselokan, udah nggak mau bisa, udah bodoh amat lu kemana kayak. Resikonya makin besar. Semakin kita dekat dengan Allah, maka resikonya makin besar. Dan kalau terpeleset, jatuhnya makin sakit, makin kencang. Faidan la sabila ilal amni. Jika seperti ini, maka tidak ada celah sedikit pun untuk merasa aman. Karena kita tahu bahwa semakin tinggi tingkatan kita, akan semakin cepat jatuhnya, maka nggak ada celah buat ngerasa aman. Apalagi kadang-kadang kita ini kalau ama ujian angin kenceng, pada kuat pegangannya, giliran dikasih angin sepoi-sepoi, mulai dah. Dulu ada lomba begitu kan, jatuhin monyet dari pohonan. Jatuhnya tibang sama angin sepoi-sepoi, ngantuk dia, lepas pegangannya. Nggak ada celah tuh buat aman. Jangan terlena. Iya, sekarang kita lagi semangat ngaji, semangat ibadah, semangat zikir. Kita nggak tahu ke depan seperti apa. Jangan-jangan kalau kita nggak syukuri nikmat yang Allah berikan ini, ntar dicabut lagi semua. Dicabut semangat buat ibadahnya. Makanya tadinya rajin ngajinya, begitu dicabut nikmatnya hilang sampai 2 bulan hilang. Ya sabar kan hilang berapa bulan.
Tahu-tahu nongol lagi, dicabut semangat ibadah. Tidak ada celah untuk merasa aman. Wa ikfal syukri, dan melupakan syukur. Jika seperti ini, maka tidak ada celah untuk merasa aman dan lupa bersyukur. Jangan sampai lupa. Syukuri, alhamdulillah kita dikasih nikmat semangat ibadah, dikasih nikmat bisa berzikir, bisa hadir ke majelis. Syukuri. Kalau kita nggak syukuri, nanti dicabut nikmat itu. Wa tarkil ibtihali fil hibzi bihalin, dan tidak memohon kepada Allah agar dijaga kondisinya. Wa tarkil ibtihali, dan tidak memohon kepada Allah fil hibzi bihalin, agar dijaga kondisinya. Karena lagi-lagi Allah yang ngasih nikmat ini, kita bisa semangat ibadah, bisa semangat ngaji, semangat zikir, semangat sholat. Allah yang ngasih nikmat itu, yang bisa jaga pun ya Allah. Kayak kalimat yang kita baca ini, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah yang menurunkan Al-Quran dan Allah pula yang menjaga. Kita pun seperti itu, dikasih semangat ibadah dan Allah pula yang bisa menjaga itu. Makanya kita mohon jangan sampai nikmat ini dicabut dari kita. Gimana mana? Kadang emang berasanya kalau udah nggak ada baru berasa. Tadinya lagi ngaji kagak berasa pisan itu betapa besar nikmat hadir ke majelis taklim. Begitu udah nggak ngaji baru udah merasa gelisah, kayak ada yang kurang. Ada duit mah jarang. Ada teman kita yang ngomong begitu, soalnya duit mah gak kurang, alhamdulillah cukup. Cuma rasanya hati ada yang kayak ada yang kurang, gelisah aja rasanya. Hah? Ya karena tadinya rajin hadir ke majelis, bisa ibadah dengan baik, ibadah dengan rapi, dicabut nikmat itu oleh Allah. Kalau masalah ekonomi nggak kurang, tapi gelisah aja hati, karena dicabut nikmat itu. Ya yang pernah istilahnya begitu ya pasti ngerasain hati gelisah. Pokoknya kayak ada yang kurang aja. Biasanya jam segini kumpul di majlis, kumpul sama teman-teman, ini di rumah bengong ya sendirian. Sendiri. Rebahan, nggak pulas-pulas, orang biasa begadang. Kagak tidur, tapi emang kagak mengapa nih, bengong di depan rumah. Rokok ngopi, bengong. Apa jujur? Pengen datang ke majelis, mau udah kelamaan ngilangnya. Gelisah. Makanya kita mohon agar kita selalu dijaga. Jangan sampai nikmat yang sudah diberikan oleh Allah buat kita seperti ini dicabut lagi. Wa kana Ibrahim bin Adham rahimahullahu taala yaqul, dan dulu Imam Ibrahim bin Adham rahimahullahu taala berkata, kaifa ta'man wa Ibrahimul Khalilu sholawatullahi alaihi yaqulu wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Imam Ibrahim bin Adham rahimahullahu taala berkata, bagaimana bisa kamu merasa aman? Kok kamu bisa merasa aman? Wa Ibrahimul Khalilu sholawatullahi alaihi yaqul, sedangkan Nabi Ibrahim yang merupakan kekasih Allah
shalawatullahi alaih, beliau berkata, berdoa, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah saya dan keturunan saya jangan sampai menjadi penyembah berhala. Nabi Ibrahim aja doanya begitu. Nabi yang sudah maksum, tapi beliau masih tidak merasa aman sampai doa begitu. Ya Allah, jangan sampai saya sama keturunan saya jadi penyembah berhala. Yang tadinya udah dikasih Islam, dikasih agama Hanif, punya tauhid yang kuat, jangan sampai berbalik, berubah. Jangan sampai nikmat itu dicabut dan akhirnya jadi penyembah berhala. Nabi Ibrahim aja begitu, yang udah maksud Nabi. Nah kita, makanya nggak ada celah bagi kita buat merasa aman. Terus kita mohon pada Allah, jangan sampai nikmat ini dicabut lagi. Semangat ibadahnya, semangat ngajinya jangan sampai dicabut oleh Allah. Makanya jangan lupa syukur tadi. Nah tuh, cara bersyukurnya 3 ya. Yang pertama kita ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih banyak ya Allah, Engkau telah menggerakkan saya untuk hadir ke majelis. Yang kedua, kita yakini bahwa ini memang anugerah dari Allah, bukan kebisaan kita, bukan kemampuan kita untuk bisa hadir di majelis ini. Yang ketiga, kita jaga nikmat itu. Meskipun kita rasanya lagi malas, lagi awang, tetap paksain. Jangan sampai ketinggalan, jangan sampai gak berangkat. Itu cara bersyukurnya begitu. Insya Allah kalau 3 hal itu kita terus laksanakan, kita terus lakukan, terjaga nikmat yang Allah berikan ini. Kadang-kadang kita jangankan sampai kayak Nabi Ibrahim dah, yang diuji pakai suruh nyembelih anaknya. Jangankan sampai kayak Nabi Ayub dah, yang dikasih penyakit. Kita mah sama mata dia masih kalah mulu. Jadwal berangkat ngaji, mata sepet buat romana, nggak berangkat dah. Jangankan ujian yang gede-gede dah. Udah tuh. Makanya dulu Buya mesen saya begitu, pokoknya Ki, mau hujan, mau sakit ngaji jangan sampai libur begitu. Ya kita tahu sendiri kan, Buya dulu seperti apa, kakinya udah berdarah-darah, udah nggak berasa, pada bolong kakinya, tapi masih mau ngajarin kita. Ujiannya bukan kali kayak Bang Imam mau cuma batuk pilek doang ujiannya. Ini berangkat aja pakai pilek bet rasanya. Nah guru kita mah kakinya masih bolong tapi masih bisa melewati itu, nggak dirasain. Pokoknya tugas saya ngajar tetap harus dilaksanakan. Makin tinggi posisinya, makin dekat dengan Allah, ujiannya makin besar. Kamu jangan sampai umat yang dikasih dicabut, dia paksain diri. Tetap hadir ke majelis, tetap ngajarin kita. Kita mana-mana kagak nyontoh bisa ya. Kagak nyontoh bisa. Perlu contohnya udah dantang banget itu guru kita. Itu demi agar nikmat yang Allah berikan tidak dicabut lagi, biar kita sakit-sakit dipaksain. Dulu waktu saya mau dipendem hidup-hidup itu beliau bilang begitu,
Udah Ki, turun. Bismillah. Kalau lu selesai hidup sampai selesai, insya Allah jadi orang sukses. Kalau mati pun mati syahid. Lagi belajar. Coba. Lu bismillah. Kalaupun mati syahid. Iya, kita kan dari dulu juga sering diajarin begitu sama beliau. Di rumah ya sakit, di tempat ngaji ya sakit. Udah banget ngajar ya kalian. Caranya mati ya syahid, lagi ngaji. Apa? Gerutu aja. Ya tadi memang itu ujian kita. Bisa nggak kita ngalahin itu? Lagian kita mau penyakit kita belum kayak Nabi Ayub. Penyakit kita ujian kita mah nggak ada apa-apanya dibanding ujian para nabi, para wali. Kadang-kadang kita masih kalah mulu. Lupa untuk mensyukuri nikmat yang Allah berikan ini. Masih kalah sama ujian yang Allah berikan. Betul. Wa Yusuf As-Siddiq alaihi salam yaqulu tawaffani musliman. Dan Nabi Yusuf As-Siddiq alaihi salam beliau berkata, tawaffani musliman, ya Allah wafatkan saya dalam keadaan Islam. Itu Nabi. Tapi masih mohon begitu, ya Allah matikan saya, wafatkan saya dalam keadaan Islam. Ada di sini yang doanya begitu. Ada sesuatu ini mesen doang. Ya ayyuhalladzina amanu. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, mesen doang. Jadi ya dia masih ngerasa aman aja. Wa kana Sufyan Ats-Tsauri yaqulu, dan Imam Sufyan Ats-Tsauri juga berkata, Allahumma sallim sallim. Ya Allah selamatkanlah. Ka'annahu fi safinatin yakhshal ghuraq. Seakan-akan beliau sedang berada di perahu dan takut tenggelam. Karena saking takut nikmat agama, nikmat semangat ibadah yang Allah berikan dicabut. Doanya begitu, Allahumma sallim sallim. Selamatkanlah saya ya Allah. Kayak orang lagi di perahu, mana di waduk Cirata jam 2 malam, nyebrang ke tengah agak pakai lampu. Perahunya perahu kecil lagi. Berpucat mukanya. Ya Allah selamatkan, ya Allah selamatkanlah. Itu para nabi dan para wali doanya seperti itu. Nah kita yang emang maksum bukan, mahfuz bukan. Kalau para nabi maksum, memang terlindungi dari maksiat. Wali mahfuz, dijaga oleh Allah dari perbuatan maksiat. Itu aja doanya masih minta diselamatkan. Jangan sampai nikmat agama yang Allah berikannya dicabut. Nah kita yang memang maksiat doyan, yang maksiat masih pada doyan, masih pada resep, kemarin ngerasa aman aja, udah surga itu surga, udah ngerasa aman aja. Apa ciri-cirinya? Genengan kita jarang ngoreksi diri kita sendiri, jarang introspeksi diri. Yang ada poin kita ngomentarin orang, nilai orang,
bukan ngurusin diri sendiri, tapi sibuk ngurusin orang lain. Itu ciri-ciri orang yang ngerasa aman. Sangkanya dia mau udah pasti selamat gitu. Makanya yang diurusin orang lain mulu. Kan rata-rata kita begitu saja. Jadi ngurusin orang mulu. Padahal kita sendiri belum tentu selamat, belum tentu aman. Makanya hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Pesan saya nomor begitu. Udah introspeksi diri kita aja. Nggak usah ngurusin orang lain, nggak usah nilai komentar orang lain. Karena kita belum tentu selamat, belum tentu aman. Wa balaguna an Muhammad bin Yusuf annahu qala, dan telah sampai kepada kami cerita dari Imam Muhammad bin Yusuf bahwasanya beliau berkata, ta'amaltu Sufyan at-Tauri lailatan fabakal laila ajma'ah. Aku pernah mendatangi Imam Sufyan at-Tauri pada satu malam. Fabakal laila ajma'ah. Beliau nangis satu malam suntuk. Satu malam full nangis. Enggak ngaso-ngaso. Qultu, maka aku bertanya, buka uka hadza ala dunubi. Wahai Imam Sufyan, kamu nangis begini karena ingat dosa? Kamu nangis begini karena kamu ingat dosa-dosa kamu? Qala, Imam Sufyan menjawab, belum ya. Imam Muhammad bin Yusuf berkata lagi, fahamala tibnatan. Maka Imam Sufyan mengambil rumput. Tibnah, rumput. Wa qala, dan Imam Sufyan berkata, al-dzambu ahwanu 'ala Allahi min hadza. Dosa itu lebih ringan buat Allah dari ini. Saya kalau timbang bikin dosa doang mah, itu mah gampang diampuni sama Allah. Gampang diampuni itu. Ahwanu 'ala Allah, lebih ringan bagi Allah dari ini. Apa yang maksudnya? Dosa itu lebih ringan bagi Allah dari ini, dari rumput. Rumput semana beratnya sih. Dosa mah gampang diampuninya. Jangankan kayak kita dah yang cuman korupsi dikit-dikit, nyolong dikit-dikit kan gitu. Zina dikit-dikit. Dikit bangok ya. Yang udah membunuh 100 orang ada masih diampuni, ringan itu buat Allah, ringan. Cuma dosa doang mah ringan. Yang dosanya udah segede gunung masih diampuni. Innama akhsha an yaslubani Allahu al-Islam. Yang membuat aku menangis karena aku takut Allah mencabut Islam dariku. Itu yang bikin aku nangis. Kalau timbang dosa mah, itu mah remeh itu. Gampang diampuni sama Allah. Tapi yang bikin saya nangis karena saya takut Islam yang ada di hati saya dicabut oleh Allah, sehingga meninggal dalam keadaan tidak Islam. Itu yang bikin nangis. Kayak kemarin saya baca kitab Nasoihul Ibad di Sono Masjid Jati Bening.
Imam Syibli itu diampuni dosa-dosanya oleh Allah cuma gara-gara ngelihat kucing di tengah jalan dipungut, dimasukin ke gamisnya, ke jubahnya. Ada kucing kedinginan, dia kesian, dia pungut, dia masukin ke jubahnya biar hangat. Tibang begitu doang dosanya semua diampuni oleh Allah. Ngambil dosa mah gampang. Cuma kita yakin gak kita meninggal ini dalam keadaan Islam? Makanya dipesan berkali-kali tuh khotib, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kalian meninggal tidak membawa Islam. Jangan sekali-kali kamu meninggal illa wa antum muslimun, kecuali kamu dalam keadaan Islam. Itu berkali-kali bisa khotib. Karena itu kita khawatirkan. Kalau kita masih Islam, kita masih punya iman, dosa sebanyak apapun, itu mah remeh itu mah. Pasti ujung-ujungnya ditempatkan di surganya Allah. Meskipun dosanya banyak. Tapi kalau meninggalnya tidak membawa Islam, ya tempatnya di sana yang atur lagi. Itu yang kita takutkan. Begitu. Kita sekarang semangat ngaji, rajin ngaji, tiap malam Rebo, malam Jumat, terus ngaji, hadir nggak pernah absen. Kira-kira bisa nggak kita begini sampai kita meninggal? Kan itu kita nggak tahu. Ya tadi itu karena udah nggak ada dijamin lagi, udah nggak dijamin lagi. Kita nggak tahu ke depannya kayak gimana. Ada dulu jamaah yang sampai meninggal tetap masih ngaji. Ya kita bisa nggak kayak beliau? Sampai sakit-sakit dia bawa bantal buat berangkat ngaji. Sampai pernah balik lagi karena bantalnya jatuh tengah jalan, dia pun balik lagi nuturin bantal, udah sakit. Kita bisa nggak seperti itu? Dan kita nggak tahu catatan kita dulunya di sononya bagaimana catatan kita. Apa kita begini sampai tua? Apa jangan-jangan kita kena saringan? Kena saringan. Apa dulu? Nah, jangan sampai manusia satir udah tua, baru mulai kena saringan, ya. Itu yang bikin Imam Sufyan Ats-Tsauri nangis. Bukan karena dosa, bukan. Dosa mah gampang. Tadi tiba gara-gara mengut kucing doang. Kita sering dengar kisahnya ada PSK. Ngelihat anjing kausan, dia copotin gespernya buat ngambil air di sumur, dia kasih minum anjing. Diampuni dosanya oleh Allah. Gampang ngabisin dosanya. Cuma yang bikin Imam Sufyan nangis, nanti saya meninggal ini dalam keadaan Islam atau dicabut Islam saya. Itu yang bikin Imam Sufyan nangis. Makanya syukuri. Jangan sampai nikmat yang Allah berikan ini dicabut dari hati kita. Makanya kudu kita syukuri. Gimana cara bersyukurnya ya kan? Kita jaga Islam kita dengan terus ibadah, dengan terus yang kemarin 3 tuh, waktu malam Jumat, kerjakan semua perintah Allah, tinggalkan semua larangannya. Yang ketiganya, terima semua ketetapan Allah. Itu cara agar Islam kita tidak dicabut. Dia lagi, wasami'tu ana ba'dul arifina yaqul. Dan aku pernah mendengar ada sebagian orang arifin yang berkata, inna ba'dul anbiya'i sa'alallahu ta'ala an amri bal'am wa tardihi ba'da tilkal ayati wal karomat. Ada beberapa nabi yang bertanya kepada Allah Ta'ala tentang masalah Bal'am bin Ba'ur
dan alasan kenapa dia diusir, dia dijauhkan dari rahmat Allah setelah diberikan ayat-ayat dan karomah-karomah. Sampai ada beberapa nabi yang bertanya kepada Allah, ya Allah, kan Bal'am itu termasuk salah satu walimu, kenapa kemudian kewaliannya dicabut dan engkau jauhkan dia dari rahmatmu sehingga meninggal dalam keadaan kafir? Kok bisa salah satu walimu yang diberikan ilmu, diberikan karomah, kemudian malah dicabut kewaliannya dan dijauhkan dari rahmat Allah, bahkan meninggalnya dalam keadaan kafir? Faqala Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala berfirman menjawab pertanyaan para nabi itu, lam yashkurni yauman minal ayyami ala ma'aqaitu, karena dia tidak bersyukur kepadaku pada satu hari, minal ayyami, dari semua hari yang dia lewati, ala ma'aqaituhu, atas apa yang aku anugerahkan kepadanya. Penyebabnya kenapa Bal'am bin Ba'urah dicabut dari kewaliannya, karena dia lupa bersyukur pada Allah dalam satu hari saja. Satu hari kagak bersyukur, langsung dicabut kewaliannya. Lam yashkurni yauman minal ayyami ala ma'aqitu. Ustaz, lah kita emang tiap hari lupa mulu, syukur sama Allah. Udah ngerasa aman, udah ngerasa aman aja. Walau syakaroni ala dzalika marrotan lama salatu. Kalau seandainya dia bersyukur kepadaku pada hari itu atas semua yang aku berikan kepadanya, satu kali saja, lama salat tuh tidak akan aku cabut nikmatnya. Sayangnya itu satu hari full dia akan bersyukur pisan, padahal yang Allah anugerahkan kepadanya segitu besar, tapi satu hari lupa bersyukur. Kalau misalkan satu hari itu dia bersyukur sekali aja, nggak bakal jadi dicabut gitu. Nah kita jangan 24 jam, seminggu, sebulan. Ini kayak gini kita ngaji tiap malam, sholat tiap hari. Jarang kita setelah selesai pakai ngomong terima kasih Allah, engkau gerakan badan saya untuk mengerjakan sholat. Pernah begitu sobat? Jauh. Makanya dulu kita diajarin, mungkin udah lupa kali, dulu kita diajarin sama Buya, setiap kita mau ruku kita izin dulu, ya Allah izinkan saya untuk ruku. Ntar pas mau bangun kita ngomong lagi, terima kasih ya Allah, engkau gerakkan saya untuk ruku, baru udah bangun. Sujud juga begitu, ya Allah izinkan saya untuk sujud. Hah? Belakang ya. Lagi sendiri Om Haji, nah, kalau lagi jamaah macam begitu, digotong orang. Cuma kalau lagi sendiri, asal mau baca Fatihah, ya Allah izinkan saya untuk baca Fatihah. Dari Fatihah, terima kasih ya Allah, engkau gerakkan saya untuk baca Fatihah. Mau baca surah, izinkan saya untuk baca surah ya Allah. Kelar, terima kasih ya Allah, engkau telah menggerakkan saya untuk baca surah. Apa mau? Hah?
Dulu kita diajarin begitu Bu ya. Bahkan beliau ngajarin kita juga. Begitu mau naik tangga, beliau selalu bilang, ya Allah sampaikanlah saya ke tangga paling atas. Terus sampai atas, terima kasih ya Allah, Kau telah menyampaikan saya. Terus begitu, dilatih. Setiap gerakan-gerakan sholat kan minta izin dulu. Karena kita yakin kita nggak akan bisa gerak kalau tidak dianugerahkan oleh Allah gerakan itu. Kan kita pernah dengar kisahnya tuh. Waktu Sayyidina Ali datang telat ke masjid, Rasul pas lagi ruku ditahan punggungnya sama malaikat Jibril, nggak boleh bangun dulu, nungguin Sayyidina Ali nyampe. Sampai akhirnya sudah keluar waktu subuh, Rasul masih dalam keadaan ruku. Itu karena nggak dikasih gerakannya oleh Allah, ditahan punggungnya oleh malaikat Jibril, nggak boleh bangun dulu. Coba bangun lagi sujud, ditahan, lagi bangun gitu. Nah kita kan pernah ngerasain begitu, bapaknya sampai kaget, takut, ya anak saya mati deh, langsung nggak gerak. Gitu. Sadari itu bahwa semua gerakan kita ini Allah berikan dan harus kita syukuri. Makanya begitu kelas sholat, terima kasih Allah, Engkau telah menggerakkan badan saya untuk sholat. Terus begitu kita latih agar nikmat yang Allah berikan ini gak dicabut. Karena tadi bukan dosa yang kita takutin, dosa mah gampang dihapus. Tapi yang kita takutin, jangan sampai nikmat Islam, nikmat iman, nikmat ibadah yang Allah berikan ini dicabut dari kita. Itu yang kita takutin. Jelas tuh ya? Lewat. Dikit lagi. Fatayaqaz ayyuhar rajul. Maka sadarlah wahai orang-orang sekalian. Wahai para pilihan Allah. Wahai para orang pilihan Allah. Wahtafiz birukni syukri jiddan. Dan jagalah rukun-rukun bersyukur dengan sungguh-sungguh. Terapkan rukun-rukun syukur itu dengan sungguh-sungguh. Wahmadillaha ala minanihi fid din. Dan ucapkan alhamdulillah atas anugerah yang Allah berikan dalam masalah agama. A'laha al-islamu wal ma'rifatu. Yang paling tingginya nikmat agama Islam dan nikmat ma'rifat. Alhamdulillah kita jadi orang yang kenal dengan Allah. Alhamdulillah kita diberikan nikmat Islam, terlahir dari rahim yang Islam, sehingga enggak pakai nyari-nyari dulu buat masuk Islam. Banyak orang mu'alaf yang mengkaji Al-Quran dulu supaya masuk Islam. Kita mau dari lahir keprot udah jadi Islam, syukuri. Wadnaha matalan taufikun litasbih. Dan paling ringannya seperti taufik untuk membaca tasbih. Itu pun anugerah yang sangat besar. Alhamdulillah mulut kita digerakkan untuk mengucapkan tasbih, mengucapkan subhanallah, mengucapkan hasbunallah, mengucapkan ya Allah ya Rahman ya Allah ya Rahim. Alhamdulillah mulut kita digerakkan untuk mengucapkan itu. Ya syukur itu. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah, Engkau gerakkan badan saya untuk hadir istighosah. Engkau gerakkan mulut saya untuk mengucapkan tasbih, mengucapkan zikir. Syukuri. Allah. Mau kalau nggak disyukuri dicabut nikmatnya. Sama istighosah awal, doanya bu.
kita bersyukur itu. Orang-orang cuma pengen ngucap tasbih aja sampai belajar ngusung nyari bimbingan kemana-mana jauh-jauh. Nah kita udah tinggal baca doang, panduan udah dikasih semua. Bukannya kita tidak syukuri, ujungnya makin awal, makin malas. Makin ngomong lagi, saya datang udah kelar kali masih tengah. Kira udah kelar, masih tengah-tengah. Orang-orang kok dia bersyukur, alhamdulillah masih kebagian meskipun dikit kok gitu. Ini mah kan nyesel banget teman. Kan udah kelar kali. Betul. Itu paling rendahnya. Alhamdulillah kita masih diberikan taufik untuk mengucapkan tasbih. Au ismatin an kalimatin la ta'nika, atau dilindungi dari ucapan yang tidak ada manfaatnya. Orang-orang kalau kita lihat kumpul di pos dari sore sampai pagi, kagak capek ngomong ngalor ngidul, ngomongin yang gak ada manfaatnya. Alhamdulillah kita dijaga dari hal-hal seperti itu. Itu pun anugerah yang sangat besar oleh Allah. Awalnya alhamdulillah. Daripada ngumpul di pos ngobrol nggak karuan, kemudian saya wiridah di rumah. Itu pun nikmat yang sangat besar, dilindungi dari ucapan yang tidak ada manfaatnya. Asa ayyutimma ni'amahu 'alaika. Semoga Allah menyempurnakan nikmat-nikmatnya untukmu. Wala yabtalika bimararatiz zawali, dan tidak menimpakan musibah kepadamu berupa pahitnya tergelincir. Mudah-mudahan makin ke depan makin baik perbuatan kita, makin baik ibadah kita. Jangan sampai malah dikasih musibah berupa mararatiz zawal, dibikin terpleset, dibikin tergelincir. Yang tadinya rajin ibadah malah berbalik. Jangan sampai. Fa inna amarul umuri wa as'abaha al-ihanatu ba'dal ikram. Karena hal yang paling menyakitkan wa as'abaha, dan yang paling berat adalah al-ihanatu ba'dal ikram, dihinakan setelah diberikan kemuliaan. Tadinya udah dijadikan hamba yang mulia, kemudian dibalik dijadikan hamba yang hina. Itu yang paling menyakitkan begitu. Watardu ba'da takribi, diusir setelah tadinya sangat dekat. Wal firaqu ba'dal wisol, dan perpisahan setelah menjalin hubungan. Itu sangat berat. Tadinya udah deket banget sama Allah, gara-gara kepleset jadi jauh dan terpisah. Jangan sampai. Wallahu ta'ala al-majidul karim, dan Allah subhanahu wa ta'ala zat yang maha memberikan anugerah lagi maha pemurah. Ar-Raufur Rahim, zat yang maha pengasih lagi maha penyayang. Dah.
Sebelum saya tutup, ada yang lain nggak? Cukup. Lagi-lagi ya, makanya kita syukuri nikmat yang Allah berikan ini, agar nikmat yang sudah sangat besar yang kita terima ini tidak dicabut lagi oleh Allah. Kita hadiahkan pahala ta'lim kita pada malam hari ini untuk semua orang tua kita dan para guru kita. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wallahu a'lam bissawab walhamdulillahi rabbil alamin.